Di malam itu, cuaca sedang tidak bersahabat. Hujan lebat dan angin keras membuat suasana bertambah dingin dan mencekam. Sepasang suami istri, Abdullah dan Aminah, menjadi ragu untuk pergi menjenguk ibu Abdullah yang sedang kritis di rumah sakit. Pasalnya, putra sematawayang mereka, Harun, yang masih balita, tidak ada yang menjaganya. Lalu bagaimana dengan Harun? Siapa yang akan menjaganya di rumah, Bu? Mana mungkin kita tinggalkan dia sendirian? Tanya Abdullah dengan nada penuh keraguan. Jangan khawatir, Bang. Kan ada Hurairah, kucing kita. Dia saja kita suruh menjaga Harun. Jawab Aminah, menenangkan hati suaminya. Betul kamu, Bu. Mengapa aku tidak ingat pada si Hurairah ya? Balas suaminya lega. Maka terdengarlah suara Hurairah membalas suara tuannya. Meong. Lalu dengan langkah-langkah kecil, dia mendekati tuannya. Hurairah, malam ini kamu tidak usah menjaga lumbung padi. Kami berdua hendak pergi sebentar. Tolong ya jaga Harun, kata Abdullah sambil mengelus kepala Hurairah. Kucing pintar itu mengeong, tanda mengerti kata tuannya. Kalau diartikan dalam bahasa manusia, seolah-olah kucing itu menjawab, jangan khawatir tuan, saya akan menunggu dan menjaga Harun agar tidurnya tetap nyenyak. Seekor nyamuk pun akan saya libas bila hinggap di tubuhnya. Setelah berpesan, berangkatlah pasangan suami istri ini. Hurairah dengan cepat melompat ke atas tempat tidur. Ia duduk di sebelah Harun yang tetap pulas. Ekornya dikibas-kibaskan agar nyamuk tidak mengganggu. Matanya yang tajam mengawasi sekelilingnya. Sementara kedua kaki depannya siap mencakar siapa saja yang akan mengusik ketenangan majikan kecilnya itu. Menjelang pukul 10 malam, tiba-tiba Hurairah mendengar bunyi mendesis dari samping tempat tidur. Dengan secepat kilat, ia berjaga dan waspada. Ternyata seekor kobra tengah siap hendak menerkam majikan kecilnya. Ia pun langsung melompat. Giginya langsung menghujam leher ular tersebut dan cakarnya menyerang dengan buas. Ular itu membalas menyerang dengan hebat. Badan kucing pemberani itu dibelitnya dengan kuat sambil mulutnya mematuk-matuk muka Hurairah. Dengan segala kemampuan dan keperkasaannya, akhirnya Hurairah berhasil membunuh ular jahat tersebut. Dengan terhuyung-huyung, ia kembali naik ke atas tempat tidur dan kembali menjaga Harun. Anak kecil itu tetap tidur nyenyak. Kucing itu menjilat-jilat lukanya. Sementara rasa pedih dan letih terasa di sekujur badannya. Mulutnya masih penuh dengan darah ular tadi, sedangkan pada mukanya terdapat luka-luka yang menganga. Pulanglah Abdullah dan Aminah. Walau dengan keletihan dan kesakitan yang sangat, Hurairah berusaha menyambut kedua tuanya itu. Tiba-tiba Aminah menjerit kaget melihat mulut kucingnya penuh dengan darah. Bang, Harun bang. Kenapa dengan Harun, Aminah? Tanya Abdullah. Bang, lihat mulut Hurairah, penuh darah. Pasti anak kita telah diterkam dan dibunuhnya, tuduh Aminah. Jahat betul kamu Hurairah. Bang, bunuh Hurairah. Dia telah memakan anak kita. Tanpa berpikir panjang, Abdullah lalu mengambil besi dan dipukulnya dengan bertubi-tubi seluruh tubuh kucing yang malang itu. Maka bercucuranlah darah keluar dari kepala Hurairah. Badannya kejang-kejang kesakitan.
Dan dengan diiringi air mata yang keluar dari bola matanya yang cantik, kucing setia itu pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Selesai membunuh Hurairah, kedua pasangan suami istri itu bergegas masuk ke dalam kamar. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat suasana di dalam kamar. Di depan pintu tergeletak bangkai seekor ular kobra yang hampir putus lehernya. Lalu dengan hati berdebar-debar, mereka berlari ke tempat tidur. Ternyata Harun masih tetap tertidur dengan nyenyak. Barulah pasangan suami istri ini memahami apa yang telah terjadi selama bepergian mereka tadi. Bukanlah Hurairah yang bersalah. Justru kucing itu telah berjuang mati-matian untuk menyelamatkan anak mereka. Seketika itu juga pucatlah wajah mereka. Hati mereka diliputi rasa penyesalan yang sangat dalam. Ternyata Hurairah adalah kucing yang sangat setia. Ia tidak mempedulikan keselamatan dirinya demi tugas yang dipercayakan padanya. Nyawanya menjadi taruhan untuk menyelamatkan nyawa majikan kecilnya. Namun, balasan yang diterimanya bukan belayan kasih sayang dan terima kasih. Justru, ia dibunuh dengan begitu kejam. Pasangan suami istri itu pun menangis terseduh-seduh, menyesali perbuatannya. Mereka lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjanji untuk tidak lagi berbuat semena-mena. Bangkai Hurairah diangkat dan diciumnya. Tapi yang sudah pergi tidak akan kembali, dan penyesalan mereka juga sudah tidak lagi berarti. Tinggallah hikmah pembelajaran yang kelak teruji seiring waktu selanjutnya.